Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk presentasi hari ini yang terhormat kepada Bapak Pengampu, Bapak Junaidi Safitri selaku dosen dari mata kuliah Islam Unggul Albab. Di sini kelompok kami terdiri dari Siti Masito, Hanifah Nida Firdausa, Desvi Arnitasari, Anindya Kiranandika Syarizal, Aima Korina Arsyaningrum, Naval Ramadan Ali, Nafisa Khairunisa, Rosa Amanda Putri, dan Arfiana Rahmah. Kemudian untuk pembacaan materi yang pertama itu Siti Masito, kepadanya saya persilahkan. Mungkin bisa digantikan dulu oleh Hanifah Nida untuk pembacaan materi. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, saya akan membacakan sejarah biografi Al-Muwahhidun. Sebelumnya, ini adalah suatu gerakan yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumar. Ia mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad dan bergelar Al-Mahdi. Ia berani mengkritik dan mencela ajaran yang diajarkan oleh penguasa-penguasa Al-Murabitun yang dianggapnya salah karena bertentangan dengan syariat agama. Namun, usaha-usaha Ibnu Tumar ini mengembangkan ajarannya tidak dapat diterima. Ia lalu berjumpa dengan Abdul Mukmin bin Ali dan bersama-sama menyebarkan paham tauhid dan menetap di Tinhar. Di kota Tinhar ini, Muhammad Ibnu Tumar mendirikan tempat peribadatan namanya Ribat dan melakukan penyebaran ajaran tauhid yang diyakininya. Tempat ini didatangi oleh pelajar-pelajar dari berbagai kabilah. Nah, di Ribat ini ia mengajarkan hasil pemikirannya yang dituangkan ke dalam buku Al-Mursidah yang dijelaskan sendiri dalam bahasa Barbar. Muhammad Ibnu Tumar dalam pengajarannya ini ia meninggalkan bahasa Arab dan mempergunakan bahasa Barbar. Kenapa? Karena di tempat ia menyebarkan agama ajaran ini, kebanyakan mereka itu mengertinya bahasa Barbar. Kemudian ia membangkitkan semangat mereka untuk terus berjuang menghancurkan kekuasaan yang zalim. Artinya itu adalah bala tentara pembela tauhid. Next. Arti Al-Muwahhidun adalah orang-orang yang mengesahkan. Maksudnya adalah esa. Tidak dapat digambarkan secara fisik sebagaimana kelompok mujazimin yang meyakini bahwa Tuhan itu memiliki anggota badan serta manusia, padahal tidak. Menurut pelopor Muwahhidun, kelompok penganut faham ini, yaitu penguasa Murabitun dianggap kafir. Nah, dianggap kafir dan berkembang di Afrika Utara berkat dakwah Murabitun. Di samping itu, dinasti ini tuh muncul sebagai respon dari kehidupan sosial yang mengalami kerusakan sejak masa akhir kekuasaan Murabitun. Sepanjang sejarah Islam, dinasti ini dinasti Islam terbesar di antara dinasti yang lainnya. Tetapi akhirnya dinasti Al-Muwahhidun itu runtuh.
dan muncul dengan membawa semangat politik baru di wilayah Maghribi dan Andalusia yang ditandai dengan tindak tunduknya dinasti ini kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Next. Tumbuh dan kembangnya kekhalifahan. Kemunculan dinasti Muwahhidun itu berawal dari gerakan dakwah agama yang beralih menjadi kekuatan politik dan reformasi sosial. Perbedaannya tuh apa? Perbedaannya itu antara paham fikih Malikiyah, sedangkan Muwahhidun banyak diwarnai oleh pemikiran teologis atau kalam. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Muhammad Ibnu Tumar yang kemudian bergelar Al-Mahdi tadi. Ya, yaitu adalah ulama besar yang berguru di berbagai pusat ilmu pengetahuan Spanyol dan Baghdad. Suatu ketika, ia pernah diundang oleh Ali bin Taskin, penguasa Murabitun itu, untuk berdebat dengan para fuqaha di sana. Nah, di tempat baru tadi, ia menarik banyak pengikut dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian, ia memperbaiki organisasi dakwahnya dengan menyusun sebuah buku tauhid yang menyusun struktur organisasi yang membagi para pengikutnya menjadi 4 kelompok. Dan masing-masing kelompok itu tuh mempunyai tugas masing-masing kan. Next. Dilanjutkan setelah saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Despi. Apa sudah hadir? Oke, selanjutnya akan saya bacakan. Setelah merasa kuat, doktrin Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ibnu Tumar mengadakan serangan ke ibu kota Murabitu di Marrakesh, tetapi tidak berhasil. Selang beberapa waktu setelah penyerangan itu, ia jatuh sakit yang mengantarkan tutup usia, setelah mewariskan kepemimpinannya kepada Abdul Mukmin. Selanjutnya Abdul Mukmin mulai meneruskan perluasan wilayah dakwah sekaligus politik ke Talisman pada tahun 1147 Masehi, kemudian ke Fes, Kauta, Tangier, dan Ahmad. Marrakesh Ibnu Kota Marbitu dikepung sekali lagi sehingga akhirnya dapat dijatuhkan. Setelah itu, ia menuju ke Spanyol dan berhasil menguasai sebagian wilayah. Ia melanjutkan perjalanannya untuk menaklukkan Aljazair pada tahun 1152 Masehi, Tunisia 1158 Masehi, dan Libya 1160 Masehi. Sejak inilah dapat dikatakan bahwa gerakan dakwah itu telah berhasil menjadi kekuatan politik. Dinasti Muwahhidun Dinasti Muwahhidun berkuasa selama kurang lebih 122 tahun yang telah dipimpin oleh 14 sultan, yaitu Abdul Mukmin, Abu Yakub, Abu Yusuf Yakub, Muhammad Al-Nasir, Al-Mansur, Al-Mahlu, Al-Adil, Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, Al-Roshi, Al-Sa'id, dan Al-Murtadala. Selanjutnya, corak pemerintahan. Pada mulanya, dakwah Ibnu Tumar adalah murni didasari oleh keagamaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan jumlah pengikutnya yang semakin bertambah, karena didasari dengan dakwahnya dapat diterima oleh orang banyak, di sisi lain dinasti Al-Murabitu semakin melemah. Akhirnya Ibnu Tumar berambisi untuk menjatuhkan dan merebut kekuasaan dinasti Al-Murabitu.
Adapun struktur organisasi dalam pemerintahan Al-Muwahhidun yang dibentuk Ibnu Tumar terdiri dari beberapa unsur, yaitu Dewan 10, Dewan 5, Dewan 7, Al-Tolobah, Al-Hufrat. Selanjutnya, pelapisan masyarakat lainnya adalah kabilah-kabilah yang berada di bawah kekuasaan golongan Al-Muwahhidun yang terdiri dari bala tentara dan rakyat umum. Ibnu Tumar bertindak tegas terhadap pengikutnya agar mereka menghormati undang-undang, disiplin, dan berpegang pada akhlak yang terpuji. Namun kedudukan yang paling tinggi adalah urutan yang pertama, yaitu Al-Asara, yang sekaligus berwenang untuk memilih, mengangkat, dan membayat imam atau kepala pemerintahan. Selanjutnya pembacaan materi akan dilanjutkan oleh Aima. Oke. Perkembangan peradaban kekhalifahan dalam berbagai aspek. Peranan para penguasa dinasti Al-Muwahhidun dalam memajukan dinasti Al-Muwahhidun sangatlah berarti bagi sejarah umat Islam. Dan karena usaha-usahanya yang sangat giat sehingga dinasti Al-Muwahhidun yang semula hanya kerajaan kecil menjadi kerajaan besar. Dengan demikian, agama Islam pun dapat terangkat dan tidak dipandang remeh oleh agama lain. Upaya para penguasa dinasti Al-Muwahhidun dalam memajukan dinasti Al-Muwahhidun adalah dengan menerapkan berbagai bidang. Beberapa di antaranya bidang-bidang tersebut yaitu kemajuan dalam bidang politik, kemajuan dalam bidang ekonomi, kemajuan dalam bidang arsitektur, dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, kemajuan dalam bidang politik. Slide selanjutnya. Pemikiran dan ajaran Muhammad Ibnu Tumar pada umumnya berkisar pada soal agama dan politik. Dalam bidang politik, yakni usahanya mendirikan gerakan keagamaan dalam menentang dinasti Al-Murabitun yang sedang berkuasa. Muhammad Ibn Tumar membentuk rezim yang diorganisir dalam pola hierarki di bawah Dewan 10 yang dibentuknya. Rezim ini tergantung pada kalangan aristokrasi militer yang terbentuk dari beberapa suku yang semula mendukung gerakan Al-Muwahhidun. Next. Ibnu Tumar merumuskan sistem militernya sebagai organisasi pemerintahan yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Menteri. Al-Asara Al-Jama' yang terdiri dari 10 orang. Yang masuk ke dalam dewan ini 10 orang pembayatan Al-Mahdi sebagai kepala dari kalangan murid-murid. Di antara 10 orang itu seorang murid bernama Abdul Mu'min. Yang kedua, Dewan Majelis Pemuka Suku yang menjadi wakil tiap suku. Jumlahnya hanya 50 orang, Al-Kamsin. Yang ketiga, Majelis Rakyat, terdiri dari para murid, Al-Talaba, para keluarga Al-Mahdi, Al-Aldar, Qabilat, Al-Hugurat, dan Al-Tanmal. Yang keempat, kebijaksanaan yang diterapkan adalah menghormati undang-undang dan peraturan, bersifat terpuji, sholat tepat waktu, melaksanakan wirid, dan menaati buku akidah Muwahhidiyah. Dengan demikian, Al-Muwahhidun adalah gerakan politik keagamaan.
Kemajuan bidang ekonomi. Para khilafah dinasti Almohidun tidak hanya menyelamatkan Andalusia dari musuh dalam negeri dan luar negeri saja, tetapi juga membuat negerinya menjadi besar dan makmur. Khalifah Al-Muwahhidun melaksanakan suatu pemerintahan yang baik dan meningkatkan pendapatan nasional. Dalam bidang ekonomi, dinasti Al-Muwahhidun menguasai jalur-jalur strategis di Italia dan menjalin hubungan dagang dengan Genoa, Marseille, Venice, dan Sisilia, dan tahun 1157 Masehi dengan Pisa, Italia. Perjanjian itu berisi tentang perdagangan, izin mendirikan bangunan gedung, kantor, loji, dan pemungutan pajak. Dalam usaha untuk memperkuat usahanya, maka perlu untuk memajukan sektor-sektor yang mendukung seperti bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Dalam bidang pertanian, dimulai dengan mengenalkan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur untuk membudidayakan tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Dari bidang perindustrian, masyarakat dianjurkan untuk beramai-ramai membangun sebuah industri, sehingga tidaklah heran jika saat itu Andalusia telah menjadi kota pusat industri di kawasan Eropa. Dari beberapa tambang di Andalusia, diperoleh kekayaan yang berasal dari tambang seperti emas, perak, keramik, timah hitam, biji tembaga, dan selamin. Dekat kota Toledo dan Murcia, terdapat beberapa besi dan baja sebagai hasil pertumbuhan industri pertambangan seperti halnya dengan air raksa di utara Cordova. Hasil pertanian dan perindustrian di Andalusia juga sangat melimpah, sehingga melebihi kebutuhan dalam negeri. Dari Malaga dan Jaén diekspor kunyit, buah ara, batu marmer, dan gula. Seville merupakan salah satu kota pelabuhan sungai yang terbesar, mengekspor buah zaitun, kapas, dan minyak tanah. Juga mengimpor bahan-bahan mentah lainnya dan budak dari Mesir, serta menjalin perdagangan Eropa-Asia. Next. Kemajuan di bidang arsitektur. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, permukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Giralda, yang sekarang diubah menjadi Katedral Agung di Seville, menara pada Masjid Jami di Sevilla, Bab Akunau, Masjid Al-Qutubiyah di Marrakesh, menara yang sangat megah di Maroko, menara Ribat Al-Fat yang meniru gaya Alexandria, mendirikan rumah sakit di Marrakesh yang tidak tertandingi. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Di Afrika Utara, pendidikan diselenggarakan melalui perguruan-perguruan Islam yang ada hubungannya dengan masjid-masjid dan melalui sekolah umum yang diselenggarakan pemerintah. Pendidikan tinggi di Maroko terdapat di Universitas Qarawiyyin di Fez dan Masjid Agung Tatwan. Di Tunisia, pusat pendidikan tinggi agama ialah di Universitas Zaituna. Di Libya, pelajaran Islam yang lebih tinggi diberikan di Universitas Benghazi. Pendidikan universitas-universitas tersebut murni bersifat Islam. Bahasa pengantar bahasa Arab, bersifat kebangsaan, dan berpusat sekitar masjid. Khalifah dinasti Al-Muwahhidun memprakarsai dan mendorong kegiatan-kegiatan intelektual, seni, dan budaya. Maka dari itu lahirlah para filsuf besar dan ilmuwan di kalangan muslim. Di antara maha guru dan mahasiswanya tercatat Ibnu Khaldun, Ibnu Khatib Al-Bitruji, Ibnu Hazmi, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Arabi. Selanjutnya, pengaruh kemajuan kebudayaan Islam dinasti Al-Muwahhidun. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini, bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan kebudayaan Islam di Spanyol berdampak bagi peradaban di Eropa. Pada masa dinasti Almohidun, demikian besar pengaruh kemajuan kebudayaan Islam Spanyol di Eropa. Jika saja masyarakat Eropa tidak mempelajari peradaban Islam yang sudah berkembang terlebih dahulu, ketika itu bukan tidak mustahil bahwa Eropa masih tertinggal di belakang dalam hal peradaban dunia. Bangsa Eropa maju dalam ilmu pengetahuan dan peradaban dikarenakan mereka telah belajar kepada kaum muslimin, terutama melalui berbagai literatur dari hasil karya kaum muslimin di Andalusia atau Spanyol. Selain itu, beberapa bangunan seperti masjid dan perguruan tinggi pada zaman Al-Muwahhidun telah memperkenalkan kemajuan tinggi dalam bidang arsitektur yang menjadi salah satu di antara lambang kemajuan Muslim Spanyol.
yang pada masa belakangan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan arsitektur umat Kristen di Eropa. Kebijakan pemerintahan. Pertama, dinasti Almohidun didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumar yang melakukan gerakan puritanisasi terhadap paham Al-Tajsim untuk mengembalikan Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kejayaan dinasti Almohidun tidak terlepas dari peran Khalifah Muhammad Ibnu Tumar. Abdul Mukmin, Abdul Yakub, Yusuf, dan Abu Yusuf Yakub al-Mansur. Kemudian para penguasa dinasti ini menerapkan kebijakan-kebijakan politik, meliputi perluasan wilayah, pengamanan kerajaan, penggunaan gelar khalifah, dan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, kebijakan politik yang diambil oleh Khalifah al-Muwahhidun yang berpengaruh pada kemajuan peradaban Islam, meliputi kemajuan dalam bidang politik, seperti wilayah kekuasaannya yang membentang dari Pulau Atlantik sampai perbatasan Mesir dan dari pegunungan Pirenia di utara dan Sungai Senegal di selatan gurun pasir Sahara. Selanjutnya ada kemajuan bidang ekonomi seperti menjalin hubungan dagang dengan pulau-pulau di sekitar Italia. Kemajuan bidang arsitektur seperti didirikannya Menara Giralda, Ribatul Fat, dan rumah sakit di Marrakesh. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan filsafat seperti dibangunnya Universitas Islam dan negara dan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Bajjah serta Ibnu Tufali. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Arfiana. Selanjutnya ada masa kejayaan dan pencapaian dinasti Muwahhidun, yaitu pada tahun 524 Hijriah dengan jumlah pasukan 40.000 orang di bawah komando Abu Muhammad al-Muwahhidun menyerang ibu kota dinasti Al-Murabbitun di Makkah. Perang ini disebut Buhairah. Muwahhidun mengalami kekalahan yang sangat besar dan Ibnu Tumar meninggal pada tahun ini juga. Setelah Ibnu Tumar meninggal, kepemimpinan Muwahhidun digantikan oleh Abdul al-Mu'min bin Ali. Di bawah kepemimpinannya berhasil meraih kemenangan sehingga banyak daerah yang jatuh ke tangan kekuasaannya seperti Nadla, Dir'ah, Taigar, Bazar, Giyasah, Fez, dan Marrakech. Keberhasilan menaklukkan Marrakech dan ambisi dalam memperluas wilayah kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaannya dari Tirmalal ke Marrakech. Pada masa ini, kemenangan demi kemenangan diraih. Lalu dinasti Muwahhidun datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Mukmin antara tahun 1114 sampai 1115 Masehi. Pada masa ini, Muwahhidun memperoleh prestasi cemerlang yang belum pernah dicapai kerajaan manapun di Afrika Utara. Setelah Abdul Mukmin meninggal, kepemimpinannya diganti oleh putranya yaitu Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin pada tahun 558 Hijriah. Dalam memperluas wilayahnya, ia menyerang wilayah Andalusia yang kedua kalinya dan berhasil merebut daerah Lisabon yang dikuasai Kristen. Dalam peperangan ini, Abu Yakub Yusuf terluka parah sehingga meninggal dunia. Next. Muwahhidun lebih masyhur karena kekuatan armada laut yang mereka dirikan, sehingga kekuasaan ke laut dan ke darat. Wilayah kekuasaan dinasti Muwahhidun sebelah utara berupa Sahara Afrika yang luas, sebelah barat sampai Laut Hitam, sebelah timur padang pasir sampai perbatasan Mesir, dan sebelah selatan Laut Roumi. Abu Yakub Yusuf digantikan anaknya yaitu Abu Yusuf Yakub al-Mansur. Pada awal kekuasaannya terjadi dua pemberontakan di Spanyol, yaitu dari cucu Ibnu
Hania, dan orang Kristen yang berusaha merebut kembali wilayah-wilayah Islam di Spanyol. Kedua pemberontakan berhasil dipatahkan, bahkan Raja Alfonso tunduk terhadap dinasti Muwahhidun. Lalu pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi, Alfonso kembali memberontak dengan keyakinan ingin membebaskan wilayah-wilayah Spanyol dari kekuasaan Islam, sehingga terjadi peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh Islam dan berhasil melawan 20.000 tentara Kristen. Selanjutnya setelah Abu Yusuf Yaqub al-Mansur meninggal, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad an-Nasir, yang pada saat itu belum mencapai usia 17 tahun. Pembacaan materi selanjutnya oleh Siti Masitoh, apa sudah hadir? Baik, terima kasih. Selanjutnya, orang-orang Kristen di Spanyol juga melakukan pemberontakan yang mengakibatkan satu persatu wilayah Muwahhidun dapat ditaklukkan. Yang pada awalnya kaum pemimpin Muwahhidun, akhirnya suasana tersebut dimanfaatkan orang-orang Kristen dan akhirnya Muwahhidun dihancurkan. Kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan pemimpinnya meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara. Pada tahun 1235 Masehi, keadaan Spanyol kembali runyam di bawah penguasa-penguasa kecil. Dengan kondisi yang demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan Kristen yang semakin besar. Sehingga tahun 1238 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Menara masjid yang dibangun oleh Sultan Yusuf Yaqub tidak tertandingi keindahannya pada saat itu. Kota Rabat di Maroko diperluas, sedangkan rumah sakit yang representatif juga dibangun. Perekonomian dan pertanian di sana telah maju. Produksi pertanian melimpah yang meliputi buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, gandum, tebu, kapas, dan kunyit. Hasil pertanian dan industri diekspor sampai Asia Tengah dan India. Alat pencetak uang yang berbentuk segi empat penuh dengan ukiran dibuat pula. Beberapa cabang ilmu pengetahuan berkembang. Hal itu dapat dibuktikan dengan lahirnya para ilmuwan dengan berbagai karya yang hingga kini sebagiannya masih kita pergunakan. Filosof yang ahli sufi lahir pada masa pemerintahan dinasti Muwahhidun, seperti Ibnu Rushd, ahli fikih dan dokter. Beliau juga mengarang kitab Tahfudz dan Bidayat al-Mujtahid. Salah satu temuannya dalam bidang kedokteran adalah bahwa seorang pasien yang terkena cacar tidak akan terkena untuk kedua kalinya. Ilmuwan dan filosof lainnya seperti Musa bin Maimun, Ibnu Tufail, Ibnu Arabi, dan Ibnu Qasi. Kebesaran yang dicapai oleh dinasti Al-Muwahhidun tidaklah dicapai oleh dinasti Al-Murabitun yang digantikannya. Di sebelah utara kekuasaannya sampai ke Sahara Afrika yang luas itu. Ke sebelah barat sampai ke Laut Gurita atau Laut Hitam, ke sebelah timur sampai ke padang pasir yang membatasi bumi Mesir, dan sebelah selatan sampai ke Romawi. Negeri-negeri yang besar dan masyhur di Spanyol di bawah taklukannya, sehingga Syabiliyah, Kurtuba, Kormata, Malago, Alfiria, dan sekalian kota-kota yang berada di sekitar Wadi Al-Kabir. Di sebelah timur laut, kerajaannya terbatas dengan kerajaan Asbilia dan kerajaan Ibnu Sa'ab yang memerintah di Valencia dan Murcia. Banyak pula negeri-negeri lain sebelah pinggir kanan dari lembah Yana. Sampai pula ke pinggir kiri, semuanya di bawah taklukan dinasti Al-Muwahhidun. Negeri Portugis sebelah barat pun di bawah pengaruh mereka juga. Lantaran itu tidaklah heran kalau di pihak-pihak yang berdekatan negeri itu seringkali juga ada serangan yang timbul terhadap jajahan itu. Pembacaan selanjutnya oleh Rosa.
Apa sudah hadir, Rosa? Sudah. Kemunduran Baik, saya gantikan. Selanjutnya adalah masa keruntuhan dan pergantian kekhalifahan dinasti Muwahhidun. Kemunduran dinasti Muwahhidun disebabkan antara lain karena luasnya wilayah kekuasaan, sementara penduduknya sangat majemuk yang terdiri dari bangsa barbar yang terkenal dengan sifatnya yang keras dan bengis. Wilayah yang luas ini, khususnya di Spanyol, sulit untuk dikontrol oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1212 Masehi, Al-Nasir dengan bala tentaranya yang berjumlah 500.000 orang dapat dikalahkan oleh pasukan Kristen. Maka sejak saat itu, ibu kota Spanyol jatuh ke tangan kekuasaan Kristen dan wilayah lainnya dikuasai Muluk Al-Tawaif. Keruntuhan dinasti Muwahhidun saat dinasti ini dipegang oleh Muhammad Al-Nasir. Dinasti Muwahhidun semakin suram hingga tahun 1221 Masehi. Al-Muntasir meninggal. Sepeninggal Al-Muntasir terjadi perebutan kekuasaan pada kekhalifahan. Perebutan ini menimbulkan perpecahan di kalangan pembesar hingga memunculkan daulah-daulah baru seperti Bani Nafs di Tunisia, daulah Bani Ziyad di Tresman. Di Spanyol juga terbelah-belah Abu Yakub di Sevilla. Tripoli menjadi kekuasaan Bani Ayyubiyah, pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1269 Masehi, dinasti Muwahhidun di Maroko benar-benar habis dan keluar dari pentas sejarah. Adapun penyebab yang menjadikan dinasti Muwahhidun mengalami kehancuran adalah timbulnya berbagai pemberontakan di Afrika Utara yang menuntut kemerdekaan seperti Bani Tilimsan. Namun yang paling langsung berdampak adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh Bani Marin yang berhasil merebut Marrakesh. Maka semua wilayah di Afrika Utara direbut oleh Bani Marin, sedangkan wilayah di Spanyol dikuasai oleh penguasa Kristen. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kedua dinasti ini sama-sama berangkat dari sebuah pergerakan dakwah agama beralih menjadi kekuatan politik. Keduanya mempunyai corak yang keras dalam mendakwah agamanya. Hal ini lebih disebabkan oleh latar belakang pendiri serta pengikutnya yang terdiri dari bangsa barbar yang bersifat keras pula. Selanjutnya berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk pengumpulan makalah. Sekian dari kami untuk presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.